Gimana Mbak? Gimana Mbak? Suaranya sudah lebih jelas belum? Sudah jelas suaranya? Sudah. Oke, baik. Udah langsung mulai aja Mbak nih? Ya, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam perang virtual Asosiasi Profesi Budaya Suara Indonesia, Kemendikbudristek yang pada hari ini akan mengadakan pelatihan bagi guru bahasa Jerman tingkat SMP, SMA, SMK, dan MA. Bapak Ibu sekalian, baiklah kita akan mulai acara ini. Sebelum menjadikan saya Anita Priyatni untuk memimpin acara pada hari ini untuk membawakan acara. Baik, yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan APWI Kemendikbud, Dr. Widiatmoko. Selamat datang Pak Widiatmoko. Selamat siang. Assalamualaikum, selamat datang Ibu Priyatni. Oke, terima kasih. Yang kami hormati para narasumber pelatihan ini, yaitu Ibu Dr. Anda Emi Widiarti MPD dan Bapak Dr. Calvin Karuna. Selamat siang Ibu Emi, Pak Calvin. Selamat siang Mbak Nita. Oke, baik. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu peserta pelatihan pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan acara ini berjalan lancar. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita bisa berkumpul. Dan sebelum kita mulai acara ini, kita kebanyakan bersama-sama lagu Bangsa Indonesia Raya dan para hadirin diminta untuk duduk dalam sikap sempurna. Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Mars Asosiasi Profesi Budaya Suara Indonesia.
Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara. SDM unggul maju Indonesia, satukan langkah dalam irama. Unjuk karya Widya Iswara, transformasi menuju kelas dunia. Tingkatkan daya saing bangsa, profesional nafas kita bekerja. Integritas di atas segalanya, jalin kerjasama antar lembaga. Inovasi jadi target kinerja. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara demi kejayaan bangsa. Maju Widya Iswara, bangun Indonesia. Oke, baik. Para hadirin sekalian, berikutnya adalah kita akan mendengarkan laporan dari narasumber pelatihan kita pada hari ini yang berjudul Schüler die Aktivierender Unterricht im Curriculum atau pembelajaran bahasa Jerman yang mengaktifkan siswa dalam kurikulum bahasa Jerman bagi guru SMP, SMA, SMK, dan MA yang pada hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Emi Widiawati MPD. Pada Bu Emi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Iswara Kemdikbudristek, Bapak Dr. Widiatmoko. Kemudian saya lihat di sini ada salah satu pengurus dari APWI yang juga hadir, Bu Ida Prihantina. Beliau dari Balai Besar ya untuk Guru Vokasi, Bisnis dan Pariwisata. Kemudian juga teman-teman guru bahasa Jerman yang kami lihat berasal dari Sabang sampai Merauke, berjumlah 42 orang yang hadir di pembukaan ini. Pak Widiatmoko, izinkan saya untuk melaporkan kegiatan ini. Kegiatan pelatihan daring ini dilakukan selama 7 hari dengan menggunakan pola 32 JP mulai tanggal 20 sampai 26 Juni 2022. Kemudian sifatnya juga pelatihannya adalah asinkronus dan sinkronus. Dan sinkronus kami upayakan untuk bisa membuat kesepakatan dengan teman-teman pertemuannya tiap hari meskipun hanya 2 JP, 2 sampai 3 JP. Kemudian pada kegiatan ini kami mengambil topik tentang Schüler Aktivierender Unterricht im Deutsch Curriculum, karena kami bertujuan, kami memiliki tujuan adalah teman-teman mempersiapkan teman-teman ini untuk siap pada perubahan apapun ya, karena kurikulum ini sesuatu yang sifatnya dinamis, jadi kami juga harus bisa menyiapkan teman-teman itu untuk menghadapi perubahan-perubahan ini. Dan kemudian pada kegiatan ini sebetulnya banyak yang mendaftar ya, tapi karena mungkin kelas daring, jadi kami harus batasi. Dan insya Allah kalau ada kesehatan, ada waktu ya, kita akan buat lagi di bulan depan untuk angkatan yang berikutnya, kemungkinan besar juga dengan Asosiasi Profesi Widya Iswara Kemdikbudristek. Kemudian juga peserta berjumlah 42 guru bahasa Jerman dari SMP, SMA, SMK, dan MA. Ini artinya menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tapi juga diikuti oleh teman-teman guru dari Kementerian Agama. Kemudian juga pada kegiatan ini peserta akan memperoleh sertifikat, tapi dengan syarat adalah kehadiran.
Kemudian juga pemenuhan penugasan-penugasan yang akan kami berikan melalui Google Classroom. Demikian Pak Widiatmoko laporan kami, dan mudah-mudahan kami semua, baik narasumber maupun peserta, diberikan kesehatan sehingga sampai nanti pada tanggal 26 Juni kita semua sudah bisa menyelesaikan ya rangkaian kegiatan ini baik secara asinkronus maupun sinkronus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi atas laporannya. Berikutnya adalah pengarahan dari Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Bidang Indonesia Kemendikbudristek, Bapak Dr. Widiatmoko, yang akan sekaligus membuka acara resmi acara ini. Kepada Pak Widiatmoko, kami silakan. Ya, terima kasih Bu Anita. Izin, apakah suara bisa terdengar? Jelas Pak. Baik, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guten Tag. Ich spreche nicht Deutsch. Darf ich auch Deutsch sprechen? Ich war mal in Deutschland. Sehr geehrte Frau Widiarti vom Balai Guru Penggerak Banten und Herrn Dr. Karuna von der Universität Muraban Ambon, liebe Deutschlehrer in der SMP, SMA, SMK und MA aus Thailand, Indonesia. Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui bidang 1 pengembangan kompetensi telah mencanangkan salah satu program yang tertuang di dalam garis-garis besar program kerja nomor 084-Mendikbud-IW-MD/Rumawi 1/2021 tertanggal 11 Januari 2021 huruf C angka 1, 3 dan 10, yakni melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan, melaksanakan pelatihan pengembangan kompetensi guru, dan menyelenggarakan workshop peningkatan kompetensi guru. Hari ini, Senin 20 Juni 2022, selama 7 hari ke depan hingga 26 Juni 2022, Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyelenggarakan pelatihan daring bagi guru bahasa Jerman, Schuler Aktivierender Unterricht im Deutsch Curriculum. Tema ini tentunya relevan dengan kebutuhan ibu dan bapak guru sebagai garda terdepan di sekolah yang langsung bersinggungan dengan murid. Apa yang ibu dan bapak lakukan hari ini menjadi determinasi masa depan untuk ibu dan bapak sebagai guru profesional dan juga tentunya bagi murid-murid ibu dan bapak. Kebutuhan belajar murid untuk masa depan mereka merupakan target yang sangat penting untuk direnungkan oleh guru. Menyiapkan mereka yang rata-rata sebagai generasi zilenial tidak mungkin dilakukan oleh guru dengan kompetensi yang hanya dimiliki masa lalu. Kompetensi tersebut perlu untuk senantiasa di-upgrade setiap saat sejak hari ini. Kompetensi ibu dan bapak masa lalu telah mengantarkan awal karir ibu dan bapak sebagai guru. Wujudnya apa yang ibu dan bapak pelajari di bangku kuliah telah mengantarkan awal karir ibu dan bapak. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa kompetensi apa yang ibu dan bapak kembangkan hari ini akan mengantarkan masa depan anak-anak murid di masa yang akan datang. Wujudnya adalah dengan tetap terus belajar, mengembangkan diri, dan tetap mengikuti perkembangan zaman, dan yang paling penting adalah mengikuti perkembangan kebutuhan belajar murid. Terlebih saat ini kita dihadapkan dalam masa ketidakmenentuan yang lebih dikenal dengan istilah VUCA. V, volatility atau volatilitas, uncertainty, ketidakpastian, complexity, kompleksitas, dan ambiguity
atau ambiguitas, kombinasi kualitas yang menjadi ciri dari beberapa kondisi dan situasi yang saat ini tidak menentu. Fenomena ini menggambarkan situasi dunia termasuk di dalam dunia pendidikan yang mengalami perubahan sangat cepat dan cenderung tidak bisa ditebak. Menu pelatihan saat ini sudah bergeser dari model tableau d'ote. Semua menu sajian pelatihan telah dirancang tanpa memperhatikan kebutuhan peserta pelatihan ke model à la carte. Semua menu pelatihan dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan. Sebelumnya peserta pelatihan hanya menerima apa yang tersaji di dalam kurikulum pelatihan. Saat ini bergeser, peserta pelatihan bisa memilih menu sajian pelatihan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu peserta pelatihan. Implikasinya, di kelas bagi guru adalah bergeser dari teknik tell what to do yang dilakukan dengan directing secara perlahan menjadi giving advice yang dilakukan dengan mentoring. Dan sekarang ke arah yang dibutuhkan, yakni asking what is possible yang dilakukan dengan coaching. Ibu dan Bapak, para peserta pelatihan, para guru bahasa Jerman dari penjuru tanah air, Michael Hammer mengatakan, if you think you are great, you are dead. Past success has no implication for future success. The future for yesterday's success can almost be guaranteed as formula for tomorrow's value. Jika Anda besar, Anda akan mati. Keberhasilan masa lalu tidak memiliki implikasi pada keberhasilan masa yang akan datang. Rumus untuk keberhasilan kemarin hampir dapat sebagai garansi untuk kegagalan esok hari. Ibu dan Bapak, tidak ada kemampuan diperoleh hanya dengan menunggu jatuhnya dari langit. Kein Meister fällt vom Himmel. Semua permulaan itu sukar, namun banyak belajar atau berlatih akan membuat kita terampil, akhirnya membawa kita berhasil. Aller Afnang is sure. Ubung mach dan Meister, and the good, alles good. Selamat mengikuti pelatihan Viel Erfolg beim Seminar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Detmoko atas arahannya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan mendengarkan himne Asosiasi Profesi Bahasa Indonesia. Widya Iswara, profesi yang kita banggakan, memiliki tugas mencerdaskan, selalu berusaha memajukan bangsa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Iswara melaksanakan amanah konstitusi yang bersatu dalam wadah akui, menjadi ujung tombak pembawa kebenaran, nilai-nilai luhur bangsa diterapkan. Kita menjadi agen transformasi, tetap setia pada NKRI.
mulia, inovatif dan kreatif, selalu berkarya. Indonesia unggul, tujuan kita. Inovatif dan kreatif, selalu berkarya. Indonesia unggul, tujuan kita. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan bersama himne APUI. Hadirin sekalian, berikutnya adalah kita akan berdoa sebagai harapan agar acara kita selama 6 hari ini, 20 sampai 26 Juni, berjalan lancar dan dengan harapan semua ilmu yang kita diskusikan bersama akan bermanfaat bagi anak didik kita. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian pembukaan acara pelatihan kita pada hari ini. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan, semoga sehat dan bahagia selalu. Dan materi pertama berikutnya akan disampaikan oleh Pak Widiatmoko. Pada Pak Widiatmoko, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Emi, bisa dibuka, bisa share. Silakan Pak Wid. Sudah Pak Wid, silakan. Sudah tampak? Belum muncul ya, sudah. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Emi, kemudian Pak Kevin dari Unpati Universitas Patimura ya, di ujung timur di Maluku ya. Pak Kevin sudah hadir? Belum tampak di sini ya Pak Kevin ya? Tadi lampu mati Pak Wid. Oke. Dan terima kasih kepada moderator. Izin saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang sudah kita ketahui bersama, yakni kurikulum merdeka. Teman-teman, para guru, saya yakin tentang kurikulum merdeka ini tidak asing lagi karena sekarang media termasuk platform yang ada di Google bisa kita mencari dengan mudahnya. Tetapi tidak ada salahnya bahwa kita akan tandaskan bahwa kurikulum ini adalah yang sekarang menjadi bagian terpenting bagi guru-guru yang ada di lapangan yang langsung berhadapan dengan para murid ya. Judulnya adalah kurikulum merdeka. Tentu istilah ini adalah istilah yang sesuai dengan program-program yang terkait dengan merdeka belajar ya, guru penggerak ya, yang di dalamnya adalah ada substansi dari kata merdeka itu sendiri. Izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan bahwa Ibu dan Bapak tentunya tidak familiar, tidak asing lagi ya tentang peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan di dalam pelaksanaan dari kurikulum merdeka ini. Yang pertama adalah Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022. Ini Ibu dan Bapak sudah mengaksesnya, sudah mengunduhnya? Saya tanya. Bisa raise hand atau langsung menjawab? Untuk yang dokumen yang pertama, ini Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi nomor 4 tahun 2022. Ini tentang SKL pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan Dikmen. Sudah mendownloadnya? Ya, kalaulah belum, silakan nanti untuk mendownloadnya ya. Kemudian yang kedua adalah Permendikbud nomor 7 tahun 2022, ini tentang standar isi ya, pada jenjang PAUD, Dikdas, dan juga Dikmen. Kalau tadi adalah SKL-nya, sekarang adalah standar isinya. Apa sih konten yang perlu disampaikan pada saat pembelajaran berlangsung oleh guru kepada muridnya? Apa yang dipelajari di dalam rentang belajar pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Kemudian yang ketiga adalah Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Jadi apa ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan apakah sekolah saya
sudah menerapkan atau kapan sekolah saya menerapkan dari kurikulum ini, silakan Ibu untuk Ibu dan Bapak untuk merujuknya pada keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi nomor 56 tahun 2022 ini. Kemudian keputusan Kepala Beskap. Beskap ini adalah Badan Standarisasi Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nomor yang terbaru adalah 033/H/KR tahun 2022 tentang perubahan nomor 008H KR 2022 tahun 2022. Jadi ketika Ibu dan Bapak kemarin sudah mengunduhnya keputusan Kepala Badan nomor 008, silakan untuk mengunduhnya kembali yang nomor 033 karena di dalamnya adalah merupakan ada beberapa revisi khususnya pada lampiran 3 dan juga lampiran 4. Substansinya sama tentang capaian pembelajaran atau CP. Kemudian keputusan Kepala Badan Standarisasi Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 009/H/KR/2022 ini tentang dimensi, elemen, subelemen profil pelajar Pancasila yang berlaku pada kurikulum Merdeka ini. 5 landasan hukum yang mana nanti sebagai rujukan Ibu dan Bapak bekerja atau mengoperasionalisasinya di lapangan, di sekolah masing-masing. Ibu dan Bapak, dalam pemulihan pembelajaran yang tadi disebut di dalam aturan Kepala Badan, di sana ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah sekolah menjalankan kurikulum 13 secara penuh. Kemudian pilihan yang kedua adalah kurikulum darurat dengan kondisi pada masa kedaruratan atau pandemi. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Nah, kapan kita akan berada pada pilihan 1, pilihan 2, pilihan ketiga? Pada pilihan yang pertama tentunya, atau yang kedua atau juga ketiga tentunya mempertimbangkan apakah sekolah sudah dalam kondisi tertentu yang sudah dimiliki dari masing-masing yang dipersyaratkan. Sejak tahun ajaran 2021, kurikulum merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. Jadi kalaulah Ibu dan Bapak berada di sekolah yang sudah menjalankan program atau PSP ini, selamat. Dan juga di antara 901 SMK pusat keunggulan. Jika Ibu dan Bapak di antara yang hadir sekarang bagian dari guru SMK ataupun program sekolah penggerak selain SMK, maka selamat yang sudah menjalankan ini. Dan hal ini adalah sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum ini tentunya diterapkan sejak TK atau TKB khususnya, kemudian SD, SDLB, kelas 1, dan kelas 4. Jadi ketika Ibu dan Bapak yang hadir hari ini tentunya tidak ada guru SD ya. Ini sekadar informasi bahwa untuk guru SD ini berlaku untuk kelas 1 dan kelas 4. Kemudian guru SMP ini hadir ya, atau SMP LB, ini mulai dari kelas 7, dan SMA, dan atau SMA LB, dan SMK, ini mulai dari kelas 10. Jadi saya ulang, untuk yang SMP itu mulai dari kelas 7, SLTA, yang menggambarkan SMA, SMK, ini mulai dari kelas 10. Bisa dipahami ya? Kemudian pada tahun ajaran 2022, yakni saat ini, sekolah sudah dapat memilih untuk mengimplementasikan atau menerapkan kurikulum yang mana yang berdasarkan kesiapan dari masing-masing. Apakah sekolah yang Ibu dan Bapak berada, yakni kelas 7 atau kelas 10, itu sudah siap, maka hal itu adalah sebagai indikasi kesiapan sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka atau kurikulum yang sebelumnya. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu sekolah menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum. Jadi Ibu dan Bapak, ketika nanti sebelum pelaksanaan kegiatan menggunakan kurikulum merdeka, tentunya ada satu aktivitas yang disebut survei dan kesiapan dari yang mengindikasikan kesiapan dari masing-masing sekolah. Di dalamnya adalah kesiapan guru termasuk kesiapan tenaga kependidikan lainnya yang ada di sekolah. Ya. Jadi
Angket ini nanti akan disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, kemudian nanti akan disebarkan atau dipetakan ya sekolah-sekolah mana yang sudah memenuhi kriteria yang dimaksud atau mana yang belum. 3 pilihan yang dapat diputuskan oleh sekolah tentang penerapan kurikulum merdeka untuk tahun ini ada 3. Yang pertama adalah menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum sekolah yang sedang diterapkan. Jadi, ketika Ibu saat ini tengah menjalankan kurikulum 13, kemudian nanti didasarkan atas hasil survei dan pengisian formulir, karena ada 2 aktivitas. Yang pertama adalah penyiapan angket dan pengisian formulir. Kemudian nanti hasilnya ternyata memang berada pada posisi yang pertama, berarti sekolah Ibu dan Bapak baru pada tahapan penerapan bagian atau prinsip dari kurikulum merdeka, meskipun masih tetap menjalankan kurikulum yang selama ini digunakan, yakni K13. Atau pada tahapan atau level yang kedua, yakni penerapan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disiapkan atau yang sudah disediakan. Jadi perangkat ajar yang dimaksud di sini terkait dengan materi ajar atau modul ajar yang itu menjadi bagian yang terpenting yang akan digunakan oleh guru di kelas kepada muridnya. Nah, tentu ini semua juga didasarkan atas hasil survei dan juga pengisian formulir yang nanti akan dilakukan. Atau yang ketiga, pada level yang ketiga, yakni secara mutlak atau secara penuh sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri dengan berbagai perangkat ajarnya. Jadi kategori atau level yang ketiga ini atau level kedua, level yang pertama ini bergantung pada kesiapan sekolah yang ada di satuan pendidikan atau sekolah Ibu dan Bapak. Keunggulannya adalah Ibu dan Bapak lebih sederhana dan mendalam. Maknanya apa? Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi murid pada fasenya. Kalau dulu tidak ada istilah fase, kalau yang sekarang kita sudah mengenal istilah fase. Nah, tentang fase yang dimaksud di sini, silakan Ibu dan Bapak untuk merujuk pada peraturan kepala badan yang tadi sudah saya sebutkan. Substansi dari belajar tentunya lebih mendalam. Kalau yang selama ini kita lebih mengenal untuk mengejar target dari selesainya kurikulum atau KD harus selesai dalam rentang 1 semester atau 1 tahun, maka untuk kurikulum merdeka substansi belajarnya adalah pada kedalaman atau depth-nya. Kemudian pada meaningful-nya dan fun. Jadi didasarkan atas kebutuhan belajar murid dengan tidak terburu-buru yang selama ini kita rasakan bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lebih merdeka. Lah, merdeka yang dimaksud di sini merdeka untuk siapa? Tentu ada 3. Yang paling penting adalah merdeka bagi murid. Yang selama ini murid dibebani dengan KD-KD beserta tugas, beserta penilaian yang disiapkan oleh guru, yang tentunya ini sangat intimidating bagi murid. Tetapi pada kurikulum merdeka ini, hal yang berbeda adalah tidak ada satu program peminatan di SMA. Nah, bukan berarti bahwa murid tidak tergali minat dan bakatnya. Murid memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi kemerdekaan di sini adalah diberikan, difasilitasi pada kurikulum yang tidak ada atau berbeda dari kurikulum sebelumnya. Jadi misalnya mata pelajaran yang dipilih adalah A, kemudian mata pelajaran yang dipilih adalah B sesuai dengan kebutuhan atau minat, bakat, dan tentunya adalah passion yang dimiliki. Kemerdekaan yang kedua adalah tentu bagi guru. Jangan sampai guru dibebani dengan hal-hal yang sifatnya administratif dengan penyiapan RPP yang kalau kita lihat di lapangan itu RPP-nya tebal. Ada yang 40 halaman bahkan itu. Jadi sangat lengkap sekali. Sekalipun di dalam praktik pembelajaran itu sering kali bertolak belakang. Jadi RPP digunakan untuk kepentingan administrasi, pengecekan oleh pengawas sekolah atau kepala sekolah. Namun di dalam praktik pembelajaran, guru tetap pada habitat atau hal yang mana suka. Nah, pada kurikulum merdeka ini tentu berbeda. Guru mengajar sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan muridnya. Ya, jadi
metode, teknik pembelajaran yang disampaikan atau yang digunakan oleh guru tentunya tidak serta-merta seragam antara guru A, guru B, guru C untuk semua sekolah atau untuk semua kelas. Tetapi betul-betul didasarkan atas kebutuhan dan karakteristik belajar muridnya. Tentunya ini didasarkan atas faktor psikologis perkembangan belajar dari para murid yang sangat mempengaruhi tepat tidaknya strategi, metode, teknik pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga tentunya adalah merdeka bagi sekolah. Karena sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan juga di dalam manajemen kurikulumnya atau pengelolaan kurikulum. Dan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik sekolah dan muridnya. Oleh karena itu bisa dipastikan bahwa sekolah A dengan sekolah B yang berbeda letak geografisnya, tentu karakteristiknya dan kebutuhan belajarnya akan berbeda. Sekolah yang berada di tepi pantai atau di pesisir pantai tentunya memiliki kebutuhan belajar dan karakteristik belajar muridnya dengan mereka yang berada di perkotaan dan juga atau pegunungan atau di daerah perbukitan. Nah, karakteristik ini memiliki satu ciri pada kurikulum merdeka yang akan menjadi poin penting bagi sekolah. Itu sebabnya sekolah tidak lepas dari bagaimana kendali oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang masuk di sini tentunya di dalam pelaksanaan program sekolah penggerak, kepala sekolahnya tentunya adalah familiar dan paham tentang kondisi-kondisi yang dipersyaratkan seperti ini. Ibu dan Bapak, para peserta pelatihan guru bahasa Jerman, yang ketiga dari makna merdeka ini adalah tentu lebih relevan dan interaktif. Maknanya adalah apa? Apakah kurikulum yang sebelumnya adalah tidak interaktif dan tidak relevan? Tidak seperti itu. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan yang lebih luas kepada murid untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Kalau pada kurikulum sebelumnya itu terkait dengan mata pelajaran, jadi setiap mata pelajaran atau mata pelajaran A memiliki satu proyek, mata pelajaran B memiliki satu proyek, mata pelajaran C memiliki satu proyek. Nah, apa bedanya dengan kurikulum merdeka ini? Pada relevansinya dan interaktivitas pada pembelajaran kurikulum merdeka ini yang disebut sebagai kegiatan proyek yang maknanya adalah lebih luas tergantung atau bergantung pada isu-isu sensitif yang ada di setiap satuan pendidikan, baik itu isu-isu lingkungan, ya isu lingkungan itu bisa terkait dengan pencemaran, ya tentang limbah, tentang sampah, yang tentu antar sekolah daerah satu dengan daerah lain memiliki karakteristik yang berbeda. Daerah perkotaan tertentu misalnya tentang sampah atau banjir itu menjadi isu sentral tentang lingkungan. Tetapi bagi daerah sekolah yang berada di pinggiran atau di daerah tepi hutan, tentang reboisasi, tentang penggundulan hutan, bisa jadi adalah menjadi isu lingkungan yang menjadi determinan untuk menentukan tentang faktor-faktor yang akan nantinya dijadikan sebagai proyek. Jadi kebutuhan di setiap sekolah itu berbeda antar satu dengan yang lain. Begitu pula tentang isu-isu tentang kesehatan. Di daerah tentu tentang isu-isu aborsi misalnya itu menjadi isu yang esensial. Tetapi bagi daerah-daerah yang sudah memiliki kesehatan yang lebih baik, barangkali adalah kesehatan yang saat ini boleh jadi tentang gigi dan mulut misalnya. Atau tentang isu-isu kesehatan yang terkait dengan isu-isu pandemi dan lain. Nah, bagaimana ketika kepala sekolah dan juga guru mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ini, tentunya ini adalah bagian dari kurikulum yang ada di ciri dari kurikulum merdeka. Dan juga tentang isu-isu lain yang tentunya dalam rangka mendukung pengembangan karakter. Dan muaranya pada kurikulum ini adalah PPP, Profil Pelajar Pancasila. Dan kompetensi ini sudah tertuang juga di dalam peraturan kepala badan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, Ibu dan Bapak, sebagai seorang guru penggerak atau sebagai seorang guru yang bagian dari program sekolah penggerak ini, tentunya tidak hanya seorang diri, seorang ibu hadir berhadapan dengan para murid. Kita juga memiliki satu atau kementerian memiliki satu platform yang namanya platform Merdeka Belajar. Yang intinya nanti bisa diunduh atau di download melalui aplikasi yang ada di internet. Substansinya ada 3, tentang mengajar, tentang belajar, tentang berkarya. Tentang detailnya nanti silakan Ibu dan Bapak juga untuk mengaksesnya dan mendownloadnya.
Ibu dan Bapak, beberapa tentang tanya jawab atau hal-hal yang terkait dengan kurikulum dari sekolah ini sudah disediakan banyak sekali, baik itu melalui video-video terkait dengan kurikulum merdeka, ya, tentang sistem informasi kurikulum secara nasional, ya. Termasuk di dalamnya juga adalah tanya jawab melalui buku saku. Jadi ketika Ibu dan Bapak ragu tentang apa sih isinya, bagaimana penerapannya, siapa yang menerapkan, kelas berapa, silakan untuk membacanya yang ada di buku saku. Begitu pula buku saku tentang platform Merdeka Belajar. Ibu Mas Ardi. Ya. Ibu dan Bapak, terkait dengan dukungan ini tentunya banyak pihak di dalam rangka penyusunan buku yang tadi sudah disebutkan, yang tadi saya sebutkan untuk karakteristik sekolah dengan merdeka belajar, ya. Jadi ada merdeka belajar, ada merdeka berbagi, tentang kesiapan buku yang nanti akan digunakan oleh sekolah. Manakala sekolah itu belum memiliki atau belum siap, maka pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan akan menyiapkan buku-bukunya, khususnya terkait juga buku-buku bagi buku guru, buku murid, yang dalam hal ini adalah sebagai buku ajar murid. Ini sudah disediakan dan sudah dilakukan penilaiannya. Prosesnya seperti ini kurang lebih. Dan sistem informasi yang terkait dengan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka ini pun sudah ada di laman, silakan untuk mengaksesnya, termasuk juga buku-buku yang sudah menjadikan rujukan atau contoh, ya. Silakan untuk mengaksesnya di ini alamatnya adalah https:// kemudian buku.kemdikbud.go.id, ya. Atau Ibu dan Bapak sekarang juga bisa men-scan dengan barcode yang ada di sini. Silakan untuk menayangkan HP masing-masing, kemudian dipaskan kepada barcode yang ada di sini, maka secara otomatis nanti akan terakses pada isi dari laman. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ada 3. Jadi penerapan kurikulum merdeka ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kita sebut sebagai mandiri belajar, manakala Ibu dan Bapak masih tetap menggunakan kurikulum yang berlaku sekarang, tetapi ada prinsip atau bagian tertentu dari kurikulum merdeka ini yang bisa diterapkan. Ya. Jadi kurikulumnya saat ini adalah K13 atau K13 masa darurat, masa pandemi kemarin. Tetapi ada bagian-bagian khususnya pada prinsip merdeka belajar dari kurikulum merdeka ini, silakan itu pada pilihan yang pertama. Jadi ini semua berpulang kepada pertanyaan pertama kepada diri Ibu dan Bapak sendiri. Karena nanti setelah survei, nanti didasarkan atas apakah pilihannya itu adalah pilihan yang pertama seperti ini, karakteristiknya seperti ini. Atau jatuh pada pilihan yang kedua, yakni mandiri berubah. Sekolah dinyatakan menerapkan kurikulum mandiri, kurikulum merdeka mandiri berubah, manakala penerapannya adalah perangkat ajar yang sudah disediakan itu digunakan di sekolah. Jadi Ibu yang berada di SMP dan Bapak berada di SMP, ada di 10, silakan. Apakah nanti kondisi pilihannya itu ada pilihan kedua, yakni mandiri berubah. Ketika mandiri berubah, tentunya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah menyiapkan perangkat ajarnya, ini yang nanti akan digunakan oleh Ibu dan Bapak. Tentunya perangkat ini sebagai acuan minimal ketika nanti suatu saat akan mengembangkan secara mandiri yang jatuh pada pilihan yang ketiganya, yakni mandiri berbagi. Ketika mandiri berbagi ini menjadi pilihan atau telah ditetapkan ini, tentunya mengembangkan sendiri, sekolah adalah mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Jadi pilihan ini adalah pilihan didasarkan atas pemetaan yang nanti dilakukan melalui survei dan juga pengisian formulirnya. Tentang berbagai informasi, nanti silakan untuk bisa mengakses dan mengunduhnya di masing-masing platform yang ada di sini. Dan tentang dukungan dari kementerian, ini sudah dilakukan ada banyak hal, ada seri webinar, ya, ada help desk, ini ada platform Merdeka Belajar, ada komunitas belajar, kemudian narasumber berbagi praktik baik. Nah, narasumber ini siapa? Tentunya adalah guru atau kepala sekolah yang telah menerapkan dari satuan pendidikan masing-masing atau kerjasama dengan mitra pembangunan.
Ibu dan Bapak, barangkali itu yang bisa kita sampaikan untuk mengantarkan tentang diskusi dari pelatihan yang nanti akan disampaikan secara mendalam, secara operasional oleh para narasumber, Pak Kavin dan juga Ibu Emi Widiarti. Kurang lebihnya, mohon maaf, dan jika Ibu dan Bapak membutuhkan dari materi ini, silakan nanti untuk berkomunikasi secara intensif kepada para narasumber. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Widiatmoko. Kita Mbak Anita ya, masih ini ya. Silakan Mbak. Oh, maaf, tadi slide-nya tidak berpindah ya? Enggak, Slide, Mas. oh, slide, Iya, slide. tidak berpindah Pak Iya, slide-nya. iya, tadi tidak ada yang bertanya ke saya. Jadi Slide show-nya tidak berjalan kayaknya Pak. ya di saya berjalan, di saya berjalan. Oh gitu Iya, ya. iya, enggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti bisa didengarkan di rekaman ulangnya di YouTube ya nanti ya, silakan. Atau materinya nanti akan disampaikan oleh Ibu. Mbak Anita nggak ada suaranya? Belum keluar. Belum keluar, Mbak. Terdengar nggak, Mbak? Sudah, oke. Oh, nggak boleh pakai headset. Oke, baik. Terima kasih Pak Widiatmoko atas paparannya. Bapak Ibu mungkin yang ditanyakan terkait paparan Pak Widiatmoko sampaikan. Nah, ini profil suksesnya adalah hasil dari Oke, baik. development dimension. Oke. Sepertinya sudah jelas ya, atau mungkin nanti bisa diskusikan dengan Bu Emi ya. Bu Emi ini setelah ini langsung kelas akan dipegang dan dikenakan Bu Emi ya? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti kegiatan hingga selesai. Dari saya cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pembukaan pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin diri Mbak Emi ya, Pak Wid. Oh ya, silakan Pak. Mbak Nita.